panas kalau gue bilang. Oh iya. Karena sebentar lagi kita akan benar-benar berada Uh, di titik yang sangat panas. Pertama, RRQ kemarin habis menghadapi tim yang keras dan dia kalah. ya. Sekarang dia dibawa ke game yang ketiga. Jadi bayang-bayang upper bracket jadi makin lebih abu-abu. Dan sedangkan Rebellion sebaliknya. Dia malah mencium sedikit wangi bunga babak playoff. Wah, bunga babak play. Sedikit doang tapi. Ya, Karena masih ada faktor X dan Y. betul. Karena kalaupun mereka memenangkan game yang kali ini, di hari esok mereka masih bermain lagi dan mereka harus memenangkan match tersebut juga untuk masuk ke babak playoff. Tapi kita bakal fokus terlebih dahulu ke dalam game kali ini karena sudah terlihat drafting phase-nya di mana Fanny dan juga Valentina akan langsung dieliminasi. Valentina yang bisa dibilang sangat merepotkan dengan ultimate IMU-nya. Ini seakan-akan mengacak-acak semua strategi yang udah dibuat. Di counter terus-menerus. Tapi begitu juga untuk Rebellion yang langsung mengeliminasi Joy dan juga Frederin. Masih ada beberapa pilihan yang terbuka pastinya. Seperti One-One yang ternyata kali ini masih tidak terlepas juga. Dan terakhir Rebellion. Mereka ingin menukar siapa dengan siapa karena pilihannya ada di tangan mereka. Grok sih gue. Kalau misalnya Grok ya Rebellion ini bisa harus Harus dibekuk diamankan. sih. Mungkin ya. Kalau dia nggak mau main pakai Kaja, mainin pakai Franco. Oh. Dikit aja bisa kok di all in. Dan ternyata Link tak lagi meta untuk Albert nampaknya ya. Lumayan sedih ya melihatnya tapi nggak apa-apa, mungkin memang sedang tidak meta dan ada beberapa kondisi lainnya juga yang terlihat dari game sebelumnya di mana memang Rebellion begitu mendominasi, membatasi banget pergerakan dari Link-nya dan Cloud. Yang ternyata 2 kali, bahkan 3 kali kalau kita hitung dengan yang sekarang berturut-turut akan langsung di-ban untuk seorang Skylar. Gimana? Beberapa belakangan ini memang Cloud Scalar ini hampir nggak bisa dibendung. Hampir nggak bisa ditangkap sama sekali dan akan menjadi satu sosok yang bisa menggetarkan backline dari sang banteng biru. Glue dengan grab, split, slam. Dia bisa banget buat melakukan zoning out ya pastinya ke arah hero-hero dari para pemain Rebellion. Terutama kalau misalnya Rebellion ingin menggunakan meta seperti game sebelumnya. Bawa hero-hero yang tebal, bawa Martis, Masha. Tapi Grok sudah pasti dengan tren yang benar-benar positif di game sebelumnya. Swallow harusnya bakal memegang Grok tersebut kembali. Dan ditambah dengan adanya Portia. Tapi mengetahui Grok yang sebagian besar akan ada di area Romer. Berarti RQ juga bisa menyiapkan beberapa counter nantinya. RRQ punya peluang lebih besar dari kami. Karena match mereka lebih banyak. Peluang kami cuma 20% lolos upper bracket. Cuma peluang memang banyak. Ya, Tapi obstacle-nya juga banyak. betul. Lihat berapa banyak halangan yang membuat RRQ sulit untuk menggapai upper bracket. Nah, game yang kedua mereka sudah cukup tersandung. Dan di game yang ketiga seharusnya dari Rebellion akan semakin panas lagi. Mereka juga akan memberikan perlawanan yang tidak mudah lagi untuk RRQ. Dan 2 hero selanjutnya, dan juga Martis. Among the plan. Dapatkan oleh Darian from Bogor dan Albert kali ini akan menggunakan Martis. Tapi Grok yang aku udah bilang dari Swallow ini bagus banget di game tadi. Di match kali ini penentu juga Grok ya. Penentu. Yes, penentu juga. Karena kalau dari tadi bukan karena Grok ke Swallow, mungkin tim fight-nya RRQ itu nggak sepatah itu. Aku setuju banget sih. Terlihat soalnya dari awal bagaimana dominasi barrier-nya terutama yang bisa menghalangi pergerakan-pergerakan RRQ. Dan untuk saat ini pilihan selanjutnya mereka bisa menuju ke area gold laner terlebih dahulu kah? Atau ternyata kali ini menuju ke arah Lancelot di sisi jungler di tangan dari seorang Vincent pastinya. Masih mengandalkan Lancelot, masih coba untuk melakukan objektif-objektif yang bisa disecure oleh seorang Vincent. Mungkin itu menjadi jawaban karena memang terjawab dengan sangat jelas di game kedua ketika objektif yang Albert miliki gagal semua dia dapatkan. Ya, Swing semuanya, langsung di tangan Rebellion in total. meskipun beberapa kali sempat dilakukan pembalasan juga gitu, penyamaan kedudukan
Dimana gapnya dari segi ekonomi ya nggak terlalu jauh, berkisar di angka 1000-2000-an aja. Tapi tetap dari segi team fight-nya, Rebellion tuh bener-bener strong banget, solid banget untuk game yang kedua. Dan kali ini Franco-nya bakal langsung dieliminasi. Tadi sempat dibahas juga sama Bang Oji gimana mengerikannya Franco di tangan dari seorang Finn bisa banget untuk menghentikan pergerakan-pergerakan dari seorang Grok ataupun Parsha bahkan yang kalau misalnya lagi membuka ultimate itu bakal lebih mudah untuk bisa memberikan pressure. Setidaknya Feather Attack-nya bisa ditutup dan Terizla. Sama satu lagi, ketika dia bisa menutup dari Groknya, Ya. kayak Kaja sama Franco ini, itu berarti kan tandanya Swallow jadi nggak main. Ya. Kalau Swallow nggak main, jadi nggak punya pattern seperti game sebelumnya. Yap. Vincent yang nggak bisa masuk, Karsya mungkin nggak bisa selamat, nggak bisa jaga diri. Karena nggak ada distraksi dari pasukan RRQ, mereka udah nggak harus memikirkan dari Swallow lagi. Mereka tinggal ganyang belakangnya. Itu yang mungkin bisa harus diperhatikan kenapa adanya Franco yang ditutup. Iya sih, Karsya tuh bebas banget loh kalau kita perhatiin ya dari game sebelumnya. Karena dari segi frontlinernya udah ganggu banget, memberikan pengalihan isu. Lihat, suppressnya ditutup semua kan? Iya. Biar Groknya nggak dimakan. Tinggal tersisa siapa lagi nanti yang bisa diamankan oleh RRQ di sisi roamer. Tapi untuk pilihan terakhirnya, apakah bakal melakukan banning lagi ke area XP? Atau akan mencoba untuk, ya gold lane-nya bakal coba untuk diadu aja sih. Karena banyak banget sih yang masih terbuka dari segi gold lane. Masih ada Melissa, masih ada Brody juga, terutama untuk seorang Skylar. Skylar. Oh Masya. Brody-nya. Kalau dikasih lagi, mungkin ini masih belum bisa menjadi jawaban. Tapi kalau mungkin ke arah Beatrix bisa menjadi jawaban loh. Kenapa? Karena Farsianya ini secara tidak langsung juga bisa akan tercounter dengan Ren Rapati. Fix positionnya jelas. Ya. Jadi punya power yang tinggi di area mid to the late game juga. Clear cepat. Ya, Nibiru Passion ya. Itu juga menjadi satu senjata mematikan dari seorang Beatrix. Tapi kita bakal lihat untuk Rebellion. Terus selanjutnya menuju langsung ke arah Benedetta. Benedetta. Untuk coba menghindari glue kalau di laningnya. Tapi kalau untuk di team fight, dia sangat mudah untuk bisa ke arah backline. Dia sangat mudah untuk menutup pergerakan dari seorang Clay. Alito Vanablo-nya pasti masuk semua damage-nya. Cuma di mid to the late game, dia tidak cukup kuat. Dia nggak bakal kuat untuk bertahan melawan, mungkin ada glue, nggak kuat menahan dari seorang Clay poking-pokingnya. Dan mungkin Albert jadi lebih keras lagi untuk bisa menumbangkan seorang Big Mac dengan Benedettanya. Ya, akan semakin keras lagi dengan dari Benedetta dan rotasi cepat juga ya pastinya. Ini yang bakal meremehkan, tapi yes Beatrix sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Oji. Karena sekarang kalau dia pakai Brody dia nggak bisa instan terhadap seorang Benedetta juga. Ya, butuh damage burst ya. Butuh damage burst. Untuk menghindari pergerakan dari seorang Vincent juga dia butuh mobility. Dan adanya seorang Vin dengan Hilda, ini akan mengganggu Vincent dari early. Harusnya. Plan-nya seperti itu. Plan-nya seperti itu. Balik lagi, semua kan plan belum tentu berjalan dengan sama kan? Ya, karena yang punya plan kan nggak cuma RRQ. Selain kan dari Rebellion juga mereka punya plan tersendiri dalam game kali ini. Bagaimana caranya nanti untuk bisa menahan para pemain dari RRQ. Mereka bisa manfaatin combo antara Grok dan juga Farsianya ketika adanya barrier tambah dengan Feather Attack. Tapi Harit yang akan mereka bawa Heist dengan Haritnya di area gold lane. Itu hero powernya Heist loh. Iya, itu Itu dia hero masalahnya. powernya Heist. Dan sekarang masalah utamanya adalah RRQ tidak memiliki hero yang bisa mengikat Heist. Yap, gak ada yang bisa nahan. Berbeda dengan dari Rebellion, mereka ngebawa Grok juga, tapi itu dia 10 hero yang akan dibawa ke dalam Land of Dawn game penentuan. Antara RRQ dan juga Rebellion, penentuan juga apakah RRQ bisa masuk ke babak upper bracket. Yes, tidak ada lagi game selanjutnya. Mereka harus berjuang mati-matian di sini. Antara playoff atau upper bracket.
Semuanya akan kita saksikan dan semuanya akan terbukti di game yang ketiga. So, IPL Arena mana tepuk tangannya? Puasa bukan berarti membuat kita kendor. Kita menuju ke arah Land of Dawn. Selamat datang di dalam Land of Dawn, tapi sabar, lagi puasa. Sabar. Hah? Sabar. Sabar gue. Sabar banget gue orangnya. Gak pernah gue marah-marah. Gak pernah emosi. Tenang, gue orangnya gak pernah emosi. Tenang, gue orangnya sabar. Kita pastikan dulu. Apa itu emosi-emosi? Jangan, Sabar, hey, duduk, tenang. Tenang, santai. Sabar ya penonton. Sabar ya. Udah kena pause, apa tuh? First Death dukung RRQ di MPL Stage. Udah sekarang kena pause. Sekarang lihat yang begini. Aduh. Ya Allah, cobaan puasa apa hari ini? Astagfirullah. Ketawa lo ya berdua. Kagak puasa gue yakin lo pada lo. Dikit lagi. Audience cam. Aduh, produser juga tambah-tambahin aja. Ini first date lagi. First date loh, Bang Oji. Halo, Nah, ini ada juga Koko nih. Cici. Halo. First date di MPL kan? Iya. Sama cowok yang itu. Oh. Sama cowok yang lain kan gak tahu. Sabar, penonton, sabar. Jangan kompor dong. Ayo welcome to Jomblowati. Aduh, halo, dadah dulu dong. Nah, ini bestie. ini bestie, kita masuk TV, Kita langsung menuju ke arah Land of Dawn aja ya. Saya udah kesel ngeliat yang bucin-bucin seperti itu. Silakan. Oke, ini dia ke dalam Land of Dawn. Kembali lagi melihat adanya Harit di tangan dari seorang Hais. Ini mungkin bisa menjadi salah satu prioritas ya dari tim RRQ. Terutama ke arah laningnya, rotasi dari seorang Finn-nya bisa banget. Tapi untuk early game, Finn pastinya bakal coba untuk memberikan gangguan ke arah Vincent terlebih dahulu. Memberikan supaya dari Vincent-nya setidaknya waktunya sedikit terhambat ketika dia ingin mencoba untuk mengamankan setiap sisi jungle-nya. Finn kali ini bakal coba di take down oleh Vincent dan juga seorang Karth. Di sisi sebaliknya Finn mencoba untuk kabur dan masih ada Cyclone Eye. Bahkan mau nggak mau Finn harus menggunakan satu buff flickernya. Membuat space yang sangat besar untuk seorang Albert mendapatkan pundi-pundi gold membuat dirinya harusnya lebih kaya ketimbang seorang Vincent. Dan levelnya harusnya dipegang oleh seorang Albert. Lihat, Vincent level 2, Albert level 3 dan menuju ke level 4. Vincent masih level 3, benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali. Dan bahkan Dead from Poker mencoba untuk melakukan satu buah cover ke arah top lane yang masih membuat Vincent mau tidak mendapatkan jungle dengan retribution-nya. Mau tidak mau ya Bang Oji lebih tepatnya. Tapi memang terasa banget bagaimana pressure yang diberikan oleh seorang Finn. Dengan adanya satu flicker yang tadi harus terbuka ternyata cukup efektif. Membuat dari Albertnya lebih unggul dari segi level. Belum terlihat rotasi dari seorang Finn ke area laning lainnya seperti ke area gold lane. Misalnya karena di bagian bottom lane terlihat Skylar. Yang akan langsung memberikan pressure yang sama karena seorang Vincent. Karena kali ini Skylar tahu dia tidak kalah level. Jadi dia berani untuk mengadu dengan adanya Vincent dan lihat Vincent tertatih-tatih untuk mendapatkan junglernya sendiri. Benar-benar diinvasi, benar-benar dimiskinkan oleh seorang Finn. Dan bahkan Vincent kali ini mampukah dia melakukan kontes? Ingat Albert, Vincent memiliki power retribution yang sangat kuat. Dan kalau nggak salah Vincent berada di top 3 dalam perebutan objektif. Oke, kita akan lihat perebutan Lordnya akan jadi seperti apa. Karena pertama zoning out terlebih dahulu akan lakukan. Bukan hanya dari seorang Banana tapi dari seorang Finn juga yang akan langsung diutus ke bagian terdepan. Dari adanya para pemain Rebellion Zion seperti Swaylo dan juga Big Mac. Oke, terdeteksi Vincent-nya bahkan coba ditangkap begitu saja. Mundur ke arah belakang dan bahkan Big Mac kali ini gak bisa membantu Vincent untuk memberikan jalan bebas ke arah Turtle. Bebas begitu saja, Finn bakal coba di take down. First blood berhasil didapatkan tapi Albert masih mau lebih. Albert masih mencari di mana Vincent kau berada. Mencoba untuk mendapatkan satu objektif gaming dari seorang Albert. Nampaknya ditutup oleh seorang Vincent. Vincent memilih untuk ikhlas. Redo terhadap orange buff yang diambil. Iya, karena dia tahu juga masih ada retribution di tangan dari seorang Albert setelah tadi zoning out habis-habisan dilakukan oleh para pemain dari RRQ. Tapi kali ini terlihat juga bagaimana Harit nantinya dengan item yang akan lebih cepat karena dia membawa Mystery Shop. Ini akan membawa juga para pemain dari RRQ harus lebih respect lagi. Oke, dan kalau bisa kita bilang Finn kali ini udah mulai respect dengan ada Athena Shield sih. Karena poking damage
early dari seorang Varsha berasa loh dari tadi. Yang berkali-kali menghalangi pergerakan dari Finn untuk masuk ya Varshanya, Karsnya ini loh. Dan Skylar di arah bottom lane akan coba di all-in begitu saja. Skylar gak bisa bertahan. Belum ada penalti tapi wah Charles from Swallow. Lagi-lagi menjadi penentu team fight yang sangat mahal di arah bottom lane. Tertahan di bagian terdepan ketika mencoba untuk melakukan inisiasi. Membuat Skylar harus ditumbangkan dan lagi-lagi space diciptakan bagi teman-teman dari Rebellion Zion. Dari tadi yang kita bisa bilang keuntungan ada di tangan dari RRQ sekarang sudah mulai dinetralisir kembali. Dan bahkan dari seorang Finn dan juga Swallow ini bakal membutuhkan waktu yang lama untuk melihat pertempuran antara kedua roamer ini. Udah ada Calamity Reaper. Dan bahkan Retribution kali ini dimenangkan oleh seorang Fitz. Di depan sana masih ada Banana memotong seorang Big Mac. Knife for Knight pakai Alif to final blow untuk defensif. Untuk bertahan hidup. Bukan ofensif. Yang tandanya mungkin orange buff dari seorang Vincent gak bisa diselamatkan. Atau Vincent akan menukar dengan Turtle. Orange buff, Turtle atau purple buff. Vincent memiliki dilema kali ini. Apa yang harus ditukar? Lihat. Berapa banyak source yang harus keluar mempertahankan orange buff dari Vincent. Yang bahkan dengan sangat bebas Albert bisa mendapatkan purple buff. Tapi lihat. Finn yang mendapatkannya bahkan di sana. Wow. Purple buff akan menjadi jawaban terakhir untuk seorang Vincent sih harusnya. Tapi Albert terperangkap seorang diri tadi menemani jarak bottom lane. Hais, damage-nya terlalu besar tapi Skylar coba untuk membantu Oli transfer Swallow. Damage yang sangat besar dari Decimet Albert membuat Swallow harus tumbang di arah bottom lane. Oke, dan prediksi dari para caster kali ini 4 untuk RRQ dan juga 2 untuk Rebellion. Tapi berdasarkan prediksi, ini tidak akan menentukan bagaimana jalannya pertandingan. Karena sejauh ini juga terlihat bagaimana dari para pemain RRQ memberikan pressure yang luar biasa. Terutama karena seorang Vincent dibikin gak punya space sama sekali. Dan entah mengapa, tapi tadi di area orange buff Vincent juga gak mengeluarkan ke arah retribution-nya. Namun untuk kali ini Vin yang tertangkap satu flicker ternyata menjadi sebuah jawaban untuk melarikan diri. Oh my god! Damage dari seorang Vincent ternyata masuk dengan sangat maksimal membuat Finn kali ini gak bisa bertahan hidup. Swallow udah gak punya wall charge, mencoba di all in pertukaran 1 untuk 1. Cukup adil, sama-sama didapatkan oleh jungler dari kedua belah pihak. Dan buat kalian semua aku ingatkan sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai nggak mendapatkan satu buah tiket playoff. Tapi di arah bottom lane, Hais mencoba untuk bertahan seorang diri. Outplay from Hais! 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 Outplay yang terjadi. Setidaknya menukarkan dirinya dengan seorang Deden from Bogor. Walaupun Skylar berhasil mendapatkan poin dari seorang Hais. Tapi Hais outplay gaming yang sangat mahal di arah bottom lane. Bagus banget, flicker agresif yang dikeluarkan oleh seorang Hais. Setidaknya yang tadinya merupakan sebuah kerugian bisa disamaratakan lagi oleh kematian dari Clay di momen tersebut. Dan kali ini tembakan menuju ke seorang Kars, begitu menyakitkan. Bahkan kali ini masih menuju juga ke seorang Vincent. Pergerakan Albertnya begitu mematikan Bang Oji. Bahkan sakit sekali damage yang diberikan dari seorang Reoner Apathy. Burungnya tertembak. Tapi satu bar retribution dengan powerful buff dimiliki oleh seorang Albert mundur ke arah belakang. Invasi dari sang banteng biru kali ini bisa diredam. Raja dari segala raja, lihat mereka menggawangi di arah mid lane. Arah jungle kanan dipegang oleh Finn. Arah jungle kiri dipegang Banana. Di depan bakal Skylar. Gagal mendapatkan satu buah point kill. Tapi Reoner Apathy from Skylar. Atit. Sakit banget, tapi kali ini juga masih sama sakitnya karena seorang Finn di mana Swallow masih bisa bertahan di backup dengan begitu baik. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Hais di menit seperti ini bisa dibilang sudah sangat cukup juga untuk bisa bertahan. Itulah kenapa kita harus adanya menahan nafsu, apalagi di bulan seperti ini karena nafsu membunuhmu. Betul. Nafsu membunuhmu, lihat Finn nggak bisa menahan nafsunya dan akhirnya dia ditumbangkan tanpa ada pertukaran. Iya ya, sayang banget ya, ternyata nafsu memberikan efek yang begitu buruk untuk para pemain dari RQ kali ini. Tapi nggak masalah, mereka masih unggul 3.500, membuat juga Ice Queen One yang dibawa oleh seorang Clay akan memberikan efek slow yang begitu besar. Spread zone terbelakang, tapi kali ini Vader S-Strike-nya lebih unggul dibandingkan seorang Clay, tapi Hais terperangkap di depan sana. Hampir ter-take down, soalnya menjadi bulan-bulanan warga. Masih coba untuk bertahan dan Mundo Flicker yang sangat baik dari Swallow membuat dirinya bertahan hidup dari gempuran sang parang raja.
Di sisi sebaliknya lihat Big Mac sangat baik. Dia melakukan cutting terhadap minion yang dimiliki dari RRQ. Tidaknya laning dari top lane bisa mereka pegang dari sang banteng biru. Ya, satu hal yang cukup bisa dilakukan oleh Rebellion Zion adalah melakukan split push di momen-momen seperti ini. Mereka butuh banget melakukan pertukaran ke area objektif, terutama ketika item-item yang udah dibuat juga oleh para pemain dari RRQ semakin banyak. Banana mengetahui hal tersebut akan langsung menuju ke area top lane, dan kali ini Vincent dengan item yang menuju ke area defensif, dia akan semakin tebal juga. Dan seharusnya dalam beberapa menit lagi ketika perbedaan gold yang gak terlalu jauh, dia bisa melakukan kontes ke area objektif Lord. Dilihat-lihat Vin anti kendor juga nih untuk invasi jungle Rebellion ya. Dan goldnya silakan Nevin. Dari segi gold difference-nya cukup signifikan ke arah seorang Skylar pastinya. Di angka 7.000 berbanding 5.000. Berarti dari total 3.500, 2.000-nya tuh ada di tangan dari gold laner RRQ yang membuat bagaimana terlihat beberapa sniper atau tembakan yang diberikan oleh seorang Skylar bisa menghabisi setengah darah dari Heist. Dan itu menjadi salah satu jawaban juga bagaimana cara menumbakan Heist yang selalu ada di area backline. Ini roamer kedua belah pihak sih definisi rusuh ya berdua ya. Bener-bener ganyang di depan, ada siapa aja pukul, hantem, bleh. Dan bahkan Rebellion Zion, Vincent harus mundur ke arah belakang dengan punchernya membuat Lord yang pertama akan di tangan Albert harusnya dengan free. Tanpa ada cashback sama sekali. Gak ada cashback, gak ada kompensasi sama sekali yang diberikan oleh RRQ. Hanya mungkin di area top lane ketika Big Pack-nya bisa mendapatkan satu inner turret. Kalau kamu mau tanya, Bang Oji kenapa cashback sih Lord free nih ya? Lordnya kalau dapat cashback berarti ada poin kill yang didapatkan. Tapi lihat, oh bukan cashback. Ini definisi beli satu gratis satu yang berhasil didapatkan, tapi Vincent retribution is on point. Albert terperangkap di garis depan, Albert tusong, di sebaliknya ada Banana dan Vin mengganggu permainan dari Rebellion Zion. Sang banteng biru mereka kehilangan ujung tombaknya, mereka kehilangan Vincent, mereka kehilangan Big Mac dan 3 hilang. Banteng biru. Mereka harus lebih sabar, mereka nggak boleh termakan oleh permainan dan tidak boleh tersetir oleh gameplay RRQ. Yes, mereka harus lebih berhati-hati lagi, begitu juga buat kalian. Hati-hati karena kalian udah bisa beli battle emote nih buat melakukan taunting-taunting di area Land of Dawn. Jadi langsung beli sekarang juga sambil melihat Lordnya masuk. Sebenarnya masih ada defensive high ground yang kuat dari Rebellion Zion membawa seorang Kars dan juga Heist. Tapi kita bakal melihat juga gerakan ofensif dari RRQ. Apakah bisa menembus sampai ke area base turret? Oke, Renner apatinya gagal, tapi pasukan RRQ menggiring sang banteng kembali ke kandangnya. Vincent, sakaratul maut, tak gagal ditumbangkan. Dari bottom lane, mereka masih bisa menyelesaikan Lord dengan sangat cepat. Skylar, spray down hanya untuk melakukan clear, tak tergapai. Tapi yang dipastikan adalah tidak ada passive turret. Tapi passive turret juga tidak terlalu berarti, karena sekarang menit ke-11. Mereka membutuhkan 80 detik untuk Lord selanjutnya. Apakah mereka akan memaksa teamfight kali ini? Banana berada di gas depan. Rewa manipulation, gas terperangkap. Albert di gas depan, Big Mac harus mundur, mau tidak boleh apapun yang terjadi. Sang banteng mereka di kandangnya, Vincent keluar kandang. Vincent gak boleh sembarangan untuk maju ke dalam karena Skylar memiliki spray down dengan birunya. Ingat, ini bukan Brody, ini Beatrix. Betul, dari RRQ memang bisa melakukan inisiasi di sekitar area base turret, tapi tetap harus respect dengan adanya Kars seperti yang tadi udah kita bahas juga, apalagi Kars memang belum ada item penetrasi seperti Divine Glaive, tapi dengan adanya Lightning Attraction dan juga Clock of Destiny seharusnya ini cukup untuk bisa memberikan damage terutama ke arah seorang Skylar. Begitu juga dengan adanya Benedetta kali ini, Hunter Strike ini bisa menjadi salah satu item juga, dan lihat bagaimana dari seorang Skylar. Damage yang dia miliki dengan adanya Hasclaw, Malefic, BOD dan juga Heptasis, ini bisa menembus semua pertahanan dari Rebellion Zion. Tapi lihat, Vin, dia nggak kasih kendor sama sekali Big Mac-nya. Walaupun udah mundur, dikejar terus sampai ujung dunia. Dia nggak peduli apapun yang terjadi selama belakang dari sang banteng terdistraksi. Selama belakangnya banteng itu nggak bisa fokus untuk ngedeal damage ke depan. Vin selalu menjadi jawaban kali ini. Ya, spin jawabannya, tapi ini dia Lord Camp by Samsung Galaxy A Series 5G, di mana Lordnya sudah mulai hadir dan zoning out juga sudah mulai dilakukan oleh para pemain RRQ. Begitu juga Rebellion Zion kali ini menolak untuk tinggal di kandang mereka. Mereka akan memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat seorang Vincent menghadapi Vin, tapi ternyata Albert masih bisa mendapatkan karena Lordnya dan bahkan satu eliminasi gratis karena seorang Vincent. Maka coba dipaksa begitu saja, menggiring kembali ke kandang sang banteng biru.
Mereka kehilangan Vincent di saat detik-detik yang menegangkan. Kali ini Sang Raja akan menjadi rodeonya. Sang Raja akan coba menggiring Lordnya menuju ke arah base dari pasukan Revolution. Mereka semua mempertahankan. Hais terlalu offside, memancing ke arah depan. Tapi Hais kali ini udah mulai ketar-ketir. Banana fokus ke arah Kars. Kars masih bisa terbang dengan Ferdiansa ke arah belakang. Membuat pasukan dari Revolution mereka tidak berhasil kehilangan apapun. Selain Vincent, udah kembali lagi ke dalam Land of Dawn, mereka juga masih dengan power yang sangat utuh. Masih punya power yang maksimal untuk mempertahankan base turret mereka. Tapi base turretnya terbuka dengan sangat bebas. Pasukan dari RRQ, mereka tidak akan mengendorkan mid lane mereka. Karena dua lane-nya terdorong secara bersamaan. Membuat pasukan Sang Banteng Biru kali ini ketar-ketir. Oke, wave minion harus menjadi prioritas dari para pemain Rebellion Zion. Hanya misalkan satu base saja yang akan langsung diruntuhkan oleh seorang Skylar. Vendor S-Ray tersedia di tangan dari seorang Kars. Jadi masih ada harapan berikutnya. Begitu juga untuk RRQ yang memutuskan untuk lebih disiplin lagi dengan perbedaan gold sampai 10.000. Oke, gold 10.000, 2 digit gold kembali lagi terulang kali ini. Vincent gak berhasil mendapatkan orange pulse. Swallow tidak boleh ter-take down karena dia butuh wild charge. Tapi for defensive berhasil mendapatkan satu. Banana mundur ke arah belakang. Dan ternyata Renan Apati from Skylar berhasil mendapatkan satu point kill. Swallow tidak sengaja kita melihat tiba-tiba dia tertumbang di depan sana. Super minion dia muncul. Ini bukan hal yang baik. Oh my god, oh my god. Yes, tapi mereka juga harus menunggu adanya Clay dan Banana ya. Memutuskan untuk recall terlebih dahulu, nge-recharge seluruh energi yang ia miliki. Dan lihat bagaimana besarnya damage deal yang diberikan oleh seorang Clay, 71.000. Dan gak cuma damage sebenarnya yang diberikan, tapi efek slowingnya yang begitu mematikan. Membuat Rebellion Zion juga cukup kesulitan ketika ingin melakukan sebuah counter setup. Yes, betul sekali. Counter setup mereka udah bisa teamfight kembali dengan adanya Swallow yang sudah kembali ke Land of Dawn. Tapi Swallow terdeteksi. No, 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 no. No, 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 no. Kamu mencoba untuk mencuri. No, 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 no. Dan dipukul mundur begitu saja oleh seorang Albert. No, 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 no. Teamfight kembali terjadi di depan sana. Hais bakal coba dipaksa. Decimate is on point. Oh my god. No Hais, no party. Swallow akan menjadi korban selanjutnya. Ada real manipulation. Tapi Big Mac gagal mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya point kill kali ini tidak ditukar dengan baik. Mereka menukar Deden from Bogor dengan adanya Big Mac dan juga Hais. Banana to dive in. Apakah mereka akan segera menyelesaikan game ini? Tapi nampaknya mereka akan bermain lebih menuju ke arah permainan yang disiplin. Ya, sempat berbanding 3 dari segi kuantitas yang dimiliki oleh kedua tim. Tapi Lordnya udah mulai hadir juga di dalam Land of Dawn. Jadi untuk para pemain RRQ mereka lebih memilih yang pasti aja mereka akan memilih ke arah objektif terlebih dahulu nampaknya. Demikian juga untuk Rebellion Zion yang mulai memberikan gangguan Vincent. Berhasil menembus sampai ke bagian depan tapi tidak dengan adanya Banana yang bisa saja memberikan efek grab-grabnya atau bahkan adanya dari seorang Finn juga yang bisa mengusir sampai ke bagian belakang. Pertukaran langsung menuju ke arah seorang Finn kali ini dan Lordnya bisa diamankan oleh seorang Albert. Balik ke arah belakang. Kars tidak boleh terperangkap. Albert mencoba untuk mendapatkan satu buah poin. Tetapi Decimate sampai. Dua banting tumbang. Tetapi event kembali terjadi. Albert masih mau lebih. Big Mac seorang diri versus everybody. Mendapatkan Skylar K. Nampaknya gagal. Sedangkan Albert terperangkap di dalam satu buah tembok. Albert masih punya immortality. Dan ini bencana. Sang Raja menggiring Rebellion Zion kali ini menuju kandangnya karena tersisa Swallow dan Wipeout. Raja dari segala raja menggiring Sang Banteng ke kandang dan makin menutup matanya atas babak playoff. Wow, congratulations. Oh my god. RRQ ya. Rebellion Zion makin tertutup matanya atas babak playoff yang ada. Sang Raja benar-benar menggiring Sang Banteng ke dalam kandangnya. Walaupun kita belum tahu apakah upper bracket sudah diamankan RRQ. Tapi jalan menuju upper bracket dan jalan menuju ke arah babak playoff masih belum bisa ditentukan. Yes, masih belum bisa ditentukan tapi terima kasih ini benar-benar match yang menegangkan dari kedua tim. Pembalasan
yang dilakukan oleh Rebellion di game yang kedua ternyata belum bisa mereka ulang. Di game yang ketiga, meskipun dengan ngebawa Grok di tangan dari seorang Swallow, masih belum cukup. Skylar terlalu kuat dengan Batrixnya juga di sisi gold lane. Satu tembakan yang ia memberikan